Oke, saya Muslim, Mbak apa Bu Elia. Ya, mau tanya apa, Boleh Pak? bertanya ya? Ya ini, Assalamualaikum. ya, Waalaikumsalam. Jadi Bapak Elia lah, Bapak Elia saya mau tanya nih ya. Makna berkah menurut Alkitab itu apa pertama ya? Itu ya, Makna itu apa, Pak? makna makna berkah, Makna memberkati, berkah. memberkati ya. Jadi diberkati Oh, gitu. Apa tuh maksudnya tuh? Itu. ya, berkat itu kan secara harafiah artinya yang baik-baik ya, Pak ya. Mm-mm. Jadi Ya. arti berkat itu yang sesungguhnya dalam kekristenan itu adalah berkat keselamatan, yaitu Sesuatu. Yesus Kristus. Ya, Hmm. berkah yang paling besar dalam iman kekristenan itu adalah Yesus Kristus. Oh, Itulah ya, jadi berkat yang keberkahan. Hmm? Mm-mm. Nah, terus saya soalnya gini, Pak Elia nih ya, bahwa saya pernah membaca berita dari BBC tanggal 19 Desember rasanya 2023. Beritanya nih dari BBC ya, bahwa Paus memberkati pasangan sejenis. Hmm. Ya, saya tanya apakah memang diperbolehkan di Alkitab atau memang ini kesalahan Paus atau bagaimana? Waduh, oke. Gitu. Dengarkan ya. Ini Ya, teman-teman tolong record bagian ini sampai nanti selesai. Dan tolong potong jadi video dan sebarkan. Karena banyak orang-orang di luar Kristen itu memframing bahwa kekristenan itu memberkati pasangan LGBT. Ya, oke. Nah, lalu bagaimana dengan deklarasi Paus? Paus Fransiskus yang adalah pemimpin tertinggi umat Katolik itu memberkatinya itu bukan dalam pengertian memberikan sakramen pernikahan, Pak. Mereka tidak diberkati seperti laki-laki dan perempuan diberkati pernikahannya. Tapi mereka berhak, orang-orang yang seperti itu berhak menerima berkat sama seperti saya, orang Kristen yang lain juga diberkati. Itu maksudnya. Sakramen pernikahan tuh nggak dikasih, nggak ada dikasih. Dan gereja Katolik, karena Anda bawa paus, gereja Katolik nggak pernah memberkati pasangan sesama jenis. Tetapi secara pribadi berkat universal itu diberikan. Karena itu adalah dosa. LGTV itu dosa, Pak. Sama seperti orang membunuh misalnya. Mereka berhak diberkati. Orang yang mencuri ketika mengampuni, orang yang mencuri ketika minta ampun dosa diberkati. Orang yang membunuh ketika minta ampun dosa diberkati. Nah, orang yang LGTV pun ketika minta ampun dosa diberkati. Itu maksudnya bukan dinikahkan seperti laki-laki dan perempuan. Karena di dalam Alkitab 1 Korintus 6 ayat 9, yang seperti itu nggak diizinkan oleh Allah. Jadi nggak ada kekristenan yang mengesahkan pernikahan sesama jenis. Itu nggak ada. Itu framingnya orang di luar sana yang memang tidak mengerti kekristenan. Atau mungkin karena kebencian dengan kekristenan, mereka memframing ucapan Paus. Lalu, wah Kristen tuh begini. Enggak ada. Kekristenan itu memberkati pasangan sesama jenis tuh nggak ada. Makanya kalau Bapak lihat di BBC, Bapak juga lihat dong sumber resminya di laman Vatikan. Yang dimaksud itu apa, sakramen atau sakramentalia. Nah itu yang harus Bapak pahami. Gitu loh. Dan karena Bapak memang bukan orang Kristen, jadi saya bantu jelaskan bahwa secara mutlak, secara absolut, pernikahan, sakramen pernikahan dalam pandangan gereja Katolik sekalipun itu kan bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi berkat-berkat biasa itu siapapun boleh dapat. Orang berdosa, orang yang seperti apapun boleh diberikan. Nah, berkat yang seperti itulah yang dimaksud oleh Paus. Paham, Pak? Bukannya dilarang loh. Oh, jadi nggak diberkahi. Emang makanya kan saya pertama pertanyaannya kan apa makna berkah? Ya, nggak diberkati. Pernikahan tidak diberkati. Tapi secara pribadi,
orang-orangnya diberkati gitu Pak, bukan pernikahannya diberkati. Paus setuju pemberkatan untuk pasangan sesama jenis ini. Jadi kan kita bacanya nggak paham kali ya, karena kita nggak paham. Ya nggak Kan apa-apa, beritanya saya suka gitu ya. Anda bertanya. Ya, Vatikan setuju pemberkatan untuk pasangan sesama jenis. Ya saya udah jelaskan, karena kan pengertiannya tidak begitu. Nanti Bapak boleh coba situsnya resmi dari Vatikan Roma. Ya macam oke. Gitu Jadi ya, oke ya. itu jadi jadi itu beritanya tidak benar atau memang pahamnya yang tidak benar? Tidak benar. Tidak benarnya itu dalam pengertian Bapak, atau mungkin berita itu menggiringnya seperti pengertian Bapak, itu pasti salah. Ya, terus Karena pengertian bisa kedua nih pertanyaan saya juga nih ya. Silakan. Satu lagi pertanyaan boleh ya? Nih satu lagi. Di Alkitab ada nggak perintah untuk ibadah mingguan? Rasul-rasul beribadah, beribadah hari Minggu Pak. Ada perintahnya nggak gitu di Alkitab? Beribadahlah pada hari Minggu itu nggak ada perintahnya. Tetapi Rasul Paulus itu mengatakan begini, sebab itu berdirilah dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan kata-kata maupun secara tertulis. Nah pada saat itu rasul-rasul itu beribadahnya pada hari Minggu. Kita lihat ayatnya ya, mereka melakukan Ekaristi pada hari Minggu ya. Kenapa orang Kristen itu beribadah pada hari Minggu? Karena hari Minggu adalah kemenangannya Kristus atas kematian atau maut. Karena Kristus adalah sang sabat itu sendiri, maka ketika kita itu beribadah pada hari Minggu, artinya kita sedang merayakan kebangkitan sang sabat. Nah, Kisah Rasul 20 ayat 7, pada hari pertama dalam minggu itu, yaitu hari Minggu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Nah, itu perjamuan. Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ ketika ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Jadi, para rasul itu sudah beribadah pada hari Minggu yang adalah murid-muridnya Tuhan Yesus sendiri. Nah, ketika mereka beribadah pada hari Minggu, tadi dalam Tesalonika 2 ayat 15 tadi, di 2 Tesalonika 2 ayat 15, Rasul mengatakan, peliharalah hal ini, pengajaran-pengajaran yang kami lakukan ini, sampai akhir zaman gitu. Loh kenapa hari Minggu? Karena hari Minggu adalah kebangkitan sang sabda. Disitulah dia menang, menyatakan kemenangannya atas maut. Dengan demikian kami merayakan dan mengambil bagian di dalam kemenangan sang sabat. Karena Tuhan Yesus mengatakan anak manusia itu lebih tinggi daripada hari sabat yang adalah hari Sabtu. Maka kami meninggikan dia yang adalah lebih tinggi dari sabat yang bangkit pada hari Minggu. Itulah mengapa kami beribadah pada hari Minggu seperti yang dilakukan oleh rasul-rasulnya Tuhan Yesus sendiri. Kami nggak memindah Sabtu ke Minggu loh, nggak loh ya. Gitu. Itu ya. Oh ya, oke. Terima kasih keterangannya. Nih saya senang nih Rum ini jadi ada wawasan ya. Oh iya Pak, Rum saya itu benar-benar wawasan Pak, bukan wawasan media, tapi wawasan media itu ya. Oke Pak. Terima kasih ya. Oke, Tuhan berkati Pak. Bingung gini Kak Elia, mungkin ini pertanyaan saya bodoh atau terlalu nggak masuk akal, tapi daripada saya bingung sendiri, mendingan saya bertanya gini. Allah Bapak itu kalau boleh tahu, tapi mohon maaf ini Kak Elia ya, saya pemahaman yang sempit ini, mohon maaf, sangat dangkal pemahaman saya. Allah Bapak itu cerai sebenarnya lagi Bapak, apakah cerai gitu? Kayak apa? Apakah Bapak cerai Bapak, gitu? Enggak. Oh enggak, lalu? Allah Bapak itu dari mana asalnya itu, Kakak Elia? Bapak itu tidak berasal, Allah itu tidak berasal.
Dia memenuhi segala sesuatu, transenden. Eh, dan nggak ada yang tahu dari keberadaan Nggak Allah itu ada ya. yang tahu, tapi dia diketahui melalui firman-Nya yang menjadi manusia, itulah Yesus. Makanya melalui Yesuslah kita bisa mengenal siapa Bapa. Makanya Baik, Tuhan baik. Yesus berkata dalam Yohanes 14:6, dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa, yang tidak mungkin bisa kamu hampiri itu kalau tidak melalui aku." Jadi Tuhan Yesus adalah tangga bagi kita untuk sampai kepada Bapa yang tidak terhampiri itu. Tuh, makanya dikatakan Tuhan Yesus adalah imam besar agung. Imam besar itu adalah pengantara. Jadi kita ini diperantarai oleh Kristus kepada Bapa yang tidak kelihatan. Memang Bapa itu nggak bisa kita lihat. Bapa itu transenden kok. Baik, Kak Elia. Terus ada nggak di Alkitab yang mengatakan kalau setelah Yesus pergi ada lagi nabi atau apa yang mungkin Udah ada nabi itu, udah ada. Yang dijanjikan itu Roh Kudus, Parakletos yang lain. Nggak ada nabi, Pak. Nabi setelah Yesus itu nabi palsu, Pak. Siap. Terus Iya. ini Kak Elia, apa? Kalau di Protestan itu kan ada pendeta, ada majelisnya, penatua, siamaas gitu. Nah, kalau penatua atau siamas itu dia sudah beristri, tapi dia ganggu istri orang lagi sampai tiduran gitu. Gimana tuh, Pak? Ya nggak boleh lah, harus diberi sanksi gitu. Nggak boleh itu. Tapi dia orangnya yang siamas itu atau penatua itu dia berkhotbah di rumah-rumah gitu loh. Sedangkan dia sendiri berzina. Nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi kita yang dengar firman itu kayak apa tuh jadinya, Kak Elia? Ya nggak boleh. Ya nggak boleh lah. Ya kita jangan ikuti lah. Kau pikir karena dia penatua berbuat dosa lalu kau ikuti dia buat dosa? Nggak boleh. Siap. Jadi Kak Elia itu Allah Bapa itu nggak ada yang tahu ya dari mana lah dia gitu ya. Iya, nggak ada yang tahu. Tapi kita bisa mengenali dia melalui firman-Nya yang jadi manusia itu. Kak Elia, penyebutan Allah atau Allah itu sama nggak itu? Mau disebut Allah mau Allah kayaknya nggak masalah lah. Wong sebelum misalnya karena Allah itu identik dengan Islam kan. Islam kan baru ada di abad ke-7 toh, baru lahir di abad ke-7. Nah, sedangkan yang Kristen, kamu dengarlah lagunya Kristen Koptik itu. Ya Allah, jenainan judulnya. Nyebutnya Allah kok, tapi bukan kepada Allah SWT-nya Islam, tapi kepada Allah Sang Bapa bersama dengan firman dan rohnya Pantokrator. Gitu. Iya. Jadi nggak masalah Pak ya. Gitulah. Oke. Terakhir Kak Elia. Kalau Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang, betul. Harusnya apakah dalam maaf doa yang harus kita sampaikan entah itu pagi atau malam atau subuh, kita sebutnya yang lengkapnya itu Tuhan Yesus atau Yesus aja? Ya, Tuhan Yesus kan mengajarkan, mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Jadi kita menyebut dia di dalam nama Tuhan Yesus. Kan Yesus itu Tuhan. Jadi Tuhan Yesus. Gitu. Siap. Di dalam nama Tuhan itu kami berdoa kepada Bapa. Amin. Iya. Amin. Makasih Kak Elia. Oke. Ya.
Gitu ya. Ya, Salam. Ada yang mau saya tanyakan di 1 Samuel pasal 15 tuh Bang, yang Saul ditolak menjadi raja. 1 Samuel Pasal 15 ayat satu perikop itu Bang, tapi saya khususnya di ayat 3. Oke, ya. Iya, jadi begini Bang Elia, apa seperti itu maksudnya cara Tuhan melindungi bangsa Israel pada masa perjanjian lama ya? Maksudnya kalau kata di situ kan disuruh Saul untuk membunuh semuanya ya? Ya. Benar ya, sesuai di ayat 3. Kalau sepemikiran saya, kenapa Tuhan harus menyuruh sampai mengerikan itu gitu kepada bangsa Amalek? Oke, saya tahu bangsa Amalek adalah bangsa yang pada saat itu menghalang-halangi berperang melawan Israel pada saat dia keluar dari tanah Mesir. Cuma pembalasan Tuhan kepada bangsa Israel itu menurut saya cukup ngeri ya gitu, sampai disuruh membinasakan semuanya. Boleh dijelaskan Bang Elia bagaimana ya? Itu berkaitan dengan hukum perang dalam Ulangan berapa ya? Ulangan, tadi saya buka ayatnya. Ulangan 20 ya, kalau nggak salah. Ayat 10 sampai berikutnya. Ada. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk perang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian. Oke? Jadi Tuhan tuh menjunjung tinggi perdamaian. Paham? Oke. Ayat 11. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Lanjut. Tapi apabila kota itu tidak mau berdamai denganmu, Amalek contohnya, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka engkau harus mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan, boleh kau rampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhanmu boleh kau pergunakan. Tetapi ada tapinya. Dalam konteks 1 Korintus lagi, 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan padanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui lembu maupun domba, unta maupun keledai. Kenapa Tuhan menyuruh ini? Bahwa Tuhan harus menumpas semuanya. Tuhan itu mau menjaga kemurnian bangsa itu, agar mereka tidak dipengaruhi dengan apa yang dimiliki oleh orang Amalek. Sama seperti Tuhan melarang, janganlah engkau memasak anak kambing dengan air susu ibunya, agar orang Israel itu tidak terpengaruh dengan praktik-praktik pagan yang tidak mengenal Allah yang benar. Maka Tuhan pun menumpas semua bangsa dan orang Amalek sebagai tanda bahwa Allah mencintai kekudusannya. Karena Tuhan tahu orang Amalek itu tidak akan berbuah apapun kepada orang Israel, maka Tuhan jaga Israel itu dengan menumpas semua orang dari Amalek. Tapi pada konteks ini kan si Saulnya tidak taat, malah digunakannya yang lain-lain, gitu ya. Oke, Bang Edi.
lalu kita lari ke perjanjian baru ya. Nah, apakah maksudnya kenapa Tuhan jadi berubah pikiran pada saat mungkin ketika zaman perjanjian lama itu beginilah cara Tuhan dan juga manusia dalam menghukum mungkin orang-orang yang jauh daripada Tuhan ya, yang melawan Tuhan, bahkan mungkin bangsa-bangsa yang melawan bangsa Israel. Dan kemudian kita masuk kepada sosok Yesus, dia mengajarkan bahwa kasihilah musuhmu. Nah, seperti itu. Karena di perjanjian lama itu hukum perang itu kan masih didasarkan pada Taurat. Sedangkan di zaman perjanjian baru sudah di masa kasih karunia. Hukum Taurat adalah pengantar kasih karunia. Perjanjian lama Tuhan Yesus belum datang. Tetapi peperangan itu pun didasarkan pada hukum yang berlaku dalam hukum perang. Tetapi ketika Tuhan Yesus lahir di dunia ini, maka dia datang membawa damai. Hukum Taurat itu adalah cerminan keadilan Allah. Bahwa ternyata gigi ganti gigi, mata ganti mata, mati harus dengan mati dan lain-lain. Itu gambaran keadilan Allah. Allah mau menunjukkan melalui hukum Taurat betapa bercacatnya engkau sebenarnya. Betapa kotornya engkau melalui hukum Taurat. Ternyata ini harus diganti ini harus dihukum ini. Dan hukum Taurat itu Tuhan gunakan sebagai pengantar bagi kita agar kita menyambut kasih karunia-Nya yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi hukum Taurat itu adalah caranya Tuhan agar kita menerima Yesus. Hukum Taurat itu menyadarkan kita bahwa ternyata kejam sekali ya konsekuensi dosa itu. Mengerikan sekali akibat dosa itu. Nah, ketika kita sadar atas hal itu yang diberitahu oleh Taurat, maka kita dihantar kepada janji yang baru, yaitu janji Allah kepada Abraham di mana keturunannya menjadi berkat, yaitu Yesus Kristus yang menjadi berkat bagi seluruh dunia, yaitu kasih karunia. Gitu. Jadi di perjanjian baru Tuhan Yesus tidak lagi mengangkat pedang. Dia adalah Raja Damai yang membawa pedang, tapi pedang di sana bukan pedang untuk perang, karena Tuhan Yesus tidak pernah berperang. Tapi Kristus adalah Raja Damai yang memperdamaikan Allah dengan manusia dengan hukum yang dia bawa, yang adalah kasih. Jadi kenapa di perjanjian baru Tuhan Yesus itu tidak lagi ada perang-perang? Ya karena mereka tidak lagi di dalam Taurat. Bukan Taurat itu lagi yang mengatur kita, tetapi kasih karunia yang sekarang mengatur kita, yaitu Kristus Yesus. Gitu. Zamannya berbeda. Kalau perjanjian lama itu menyesuaikan kepada hukum dan kondisi yang berlaku saat itu, perjanjian baru adalah penggenapan dari apa yang dijanjikan kepada para nabi di masa Taurat dan kitab para nabi. Gitu. Oke Bang. Ya terima kasih ya penjelasannya. Jadi saya semakin paham bahwa setiap zaman memang Tuhan sendiri sih yang turun tangan ya. Tadi kan sebenarnya konsisten, brother. Tadi kan kita udah baca dalam Ulangan 20. Kalau dia mau berdamai, Tuhan itu nggak pernah dikit-dikit perang. Dia tawarkan perdamaian dulu. Kita tadi udah baca loh. Damai dulu. Tapi kalau mereka menawarkan perang, silakan ikuti kemauan mereka, kan itu perintah Tuhan. Tapi apapun katanya Israel pasti menang, karena yang nge-backing itu Allah. Nggak ada Allah itu patentengan perangi mereka seperti ajaran sebelah, bunuh bla 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 bla. Nggak. Tuhan itu, kita baca sekali lagi ya, Ulangan 20. Nih ya. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian. Tuhan itu menawarkan perdamaian dulu, enggak langsung todong dengan pedang. Enggak. Ya, damai dulu nih. Tuhan tuh bilang, kemanapun kamu pergi, kota yang kamu datangi, tawarkan dulu perdamaian.
Tapi kalau mereka nggak mau berdamai tetapi malah mau memerangi kamu, Tuhan berdiri di pihak Israel dan pasti mereka kalah. Artinya apa? Tuhan menyesuaikan kemauan lawan Israel kan? Karena mereka nggak mau berdamai. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya. Cuma kalau perjanjian lama aturannya di dalam Taurat, di perjanjian baru kita kepada dua hukumnya Kristus, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama dan mengasihi musuh. Itu hukumnya sekarang. Tapi prinsipnya, nafasnya di perjanjian lama dan di perjanjian baru itu tetap sama. Di perjanjian lama Tuhan berkata, kemanapun kamu pergi, perdamaian dulu yang harus kamu tawarkan. Tapi ketika mereka memulai perang, maka mereka harus kau tumpas. Itulah kasusnya Saul yang kamu tanyakan tadi. Perjanjian baru pun begitu. Yesus datang ke dunia itu tawarin pendamaian dengan Allah. Tapi kalau mereka tidak mau berdamai dengan Allah, apa konsekuensinya? Mati. Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kata Yesus, kamu akan mati dalam dosamu. Konsekuensi perjanjian lama, tidak mau berdamai, kamu mati. Konsekuensi perjanjian baru, kamu tidak berdamai dengan Allah, kamu juga mati. Sama enggak? Setuju Bang. Saya sudah nangkep gitu. Enggak ada yang aneh. Cuma kalau orang skeptis dengan Kristen, benci dengan Kristen, ya gitu. Ya. Cuma kalau di perjanjian lama maknanya secara harafiah, maka di perjanjian baru maknanya secara rohania. Tapi tetap perdamaian yang ditawarkan. Yesus datang ke dunia, Yohanes 3 ayat 16, dia tawarkan perdamaian. Bangsa Israel memasuki suatu kota, tawarkan perdamaian. Lawan Israel, pihak Israel, lawannya Israel malah memerangi mereka. Mereka pasti mati. Israel menang. Tuhan Yesus tawarkan perdamaian, orang tolak Yesus, mereka juga akan mengalami kematian. Poinnya sama, hanya saja bidangnya berbeda, gitu. Karena tipologi, ya, pendamaian. Oke? Bang, terima kasih. Mungkin kalau saya nggak baca Keluaran 20 ya. Ulangan 20, bukan Keluaran. Ulangan 20. Ya, sorry. Ulangan 20 akhirnya saya makin paham kenapa Allah menyuruh Saul seperti itu. Oke, terima kasih Bang Elia, luar biasa. Selamat malam, salam, sehat selalu. Malam, shalom. Salam Kak Elia. Ya, malam. Saya mau tanya gini, kita kan maksudnya saya mau tanya tentang ini bahasa roh. Saya kan karismatik juga kan, kita juga kan karismatik itu aliran kan banyak yang dilakukan KKR kan, KKR penyembuhan atau apa segala macam kan. Itu kan ketika didoakan kan, itu kan mendapat kesembuhan, lumpuh berjalan. Kita melihat kan gembala itu, hamba Tuhan itu kan dia kadang bahasa roh kan, dia bahasa roh. Tapi menurut Alkitab kan bahasa roh itu harus ditafsirkan. Apakah itu menurut Elia itu macam mana itu? Ya, memang bahasa roh itu harus ditafsirkan. Karena tujuan bahasa roh itu adalah untuk penginjilan. Lalu yang kamu tanya apa? Ya, maksudnya apakah perlu ditafsirkan atau macam mana? Ya, harus ditafsirkan, brother. 1 Korintus 14 ayat 13. Harus ditafsirkan. Kalau digunakan di tengah-tengah jemaat, harus ditafsirkan. 1-2 orang harus ada yang menafsirkan agar jemaat itu mengerti apa yang disaksikan oleh roh itu melalui orang-orang yang berbahasa roh itu. Karena kan Roh Kudus itu kan diutus oleh Kristus keluar dari Bapa, itu kan untuk menginjili. Makanya Tuhan Yesus berkata, roh itu, Parakletos yang lain itu akan datang dan dia tidak memuliakan dirinya sendiri. Ia akan memuliakan aku. Nah Roh Kudus yang datang untuk menginjili kita itu dalam hal penginjilan dia menggunakan rupa-rupa karunia roh. Melalui nubuat ada penginjilan, bahasa roh ada penginjilan, karunia-karunia mengajar ada penginjilan. Jadi roh itu memberi karunia seperti kita nih.
apologet ini itu Roh Kudus beri karunia mengajar agar terjadi penginjilan. Ada orang bernubuat, itu Roh Kudus tuh kasih karunia itu agar menginjili. Nah, bahasa roh itu pun diberikan oleh Roh Kudus kepada orang yang dikehendakinya, itu untuk menginjili. Nah, kalau bahasa roh itu tidak dimengerti oleh orang yang mendengarkan, adakah orang yang terinjili dari hal itu? Kan enggak. Gitu loh. Jadi, bahasa roh itu ketika digunakan dalam pertemuan jemaat, maka dia harus ditafsirkan agar orang yang mendengarkan itu diinjili dari kesaksian roh yang menggunakan orang-orang yang berbahasa roh itu. Itu karunia roh, karena roh itu untuk menginjil. Iya, Gitu tapi loh. kan ada juga yang maksudnya kan kepenuhan Roh Kudus begitu kan bukan maksudnya bukan hamba Tuhan, maksudnya kita jemaat biasa lah. Itu harus tafsirkan juga. Harus ditafsir juga. Coba nanti kamu baca 1 Korintus 14 ayat 13. Coba kamu baca deh. Kamu ada Alkitab nggak di rumah? Nggak ada lagi di Nggak handphone saya. Kristen kau Di nih handphone berarti. saja. Wah, ada Alkitab. Aku di HP saya. Gunung. Enggak, Atau di Goa Hiro. Di mana? lagi di perantauan aja, makanya kalau di rumah ada banyak. Harus ada bro. Alkitab kecil-kecil tuh harus ada. Kok nggak ada Alkitabmu kah? Enggak ada, di ini aja di handphone saya. Ya, Harus baca di handphone aja. dibaca juga ya. Sering sih baca, makanya aku cuman itu aja yang aku kurang paham Nggak kan, baca karena nanti. kan Catat ayatnya. 1 Korintus 14 ayat 13. ya 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 13 ayat 14. Oh, terbalik kau itu. 1 Korintus 13 ayat 13. Oh iya 1 Korintus 14 ayat 13. Pilpi nanti kau. Nah itu ya. Oke, terima kasih lah kalau gitu ya, harus ditafsirkan ya. Baca ya 1 Korintus berapa tadi? 14 ayat 13. Pintar kau ini. Banyak kok. Udah yuk. Thank you. Sal. Ya. Rajin baca Alkitab tapi tidak ada Alkitab, gimana itu? Apa yang ku baca? Jangan Al-Quran yang ku baca. Ya, rajin baca kitab, tidak ada Alkitab. Agak curiga. Silakan Jenita. Ya, makasih Bang. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya Bang, bagaimana sebenarnya pemilihan pemimpin bangsa Israel? Maksudnya? Cara pemilihan pemimpin bangsa Israel kan kalau Pemimpin apa dulu nih? Saul sendiri, Pemimpin sekarang di zaman sekarang atau zaman dulu? zaman dulu. Oke. Bagaimana cara bangsa Israel memimpin sebuah pemimpin? Dalam artinya raja lah ya, yang maksud ya. Nah, raja, Iya Bang. ya raja itu Tuhan yang pilih. Tuhan akan berbicara melalui para nabi. Misalnya kamu harus memilih Daud bin Isai. Kepada kamu harus aku akan memberkati Ishak. Kemudian Yakub. Kemudian dari Taruk Yehuda akan ada kerajaan. Daud dari keturunan Yehuda bin Isai. Baru anak-anaknya Salomo lah yang meneruskan dan lain-lain. Jadi Tuhan sendiri yang memilih melalui para nabi yang Tuhan beritahu melalui firman-Nya. Dan untuk raja-raja secara khusus itu memang diambil dari jalur Yehuda, suku Yehuda. Dan untuk pelayan-pelayan Tuhan di Bait Allah, Tuhan pilih khusus dari jalurnya Harun, yaitu dari keimamatan Lewi. Ya, nah untuk menjadi nabi itu beragam, gitu ya. Jadi banyak, ada Elia, ada Elisa, ada Obaja, ada Mika, ya, ada banyak lah, gitu. Tapi tetap. Boleh lagi nanya Bang? Ya, silakan. Kalau itu kan memang Tuhan sendiri yang memilih mereka menjadi pemimpin Israel. Jadi
Saul sendiri kan itu dipilih oleh masyarakat di situ lah, karena mereka mendesak harus ada raja yang memimpin mereka. Ya. Jadi apakah memang ada perbedaannya atau Saul termasuk dikatakan pemimpin bangsa Israel begitu? Pemimpin Ya Saul bangsa itu. memang menjadi pemimpin gini. Pemilihan Tuhan itu bukanlah pemilihan yang memaksa, tapi pemilihan yang juga melibatkan kedaulatan, yang melibatkan free will manusia. Bangsa Israel akhirnya memilih Saul karena apa? Karena kita urgent, kita butuh raja. Nah, akhirnya mereka memilih Saul dan tidak selektif. Akhirnya Saul bagaimana? Mati kan Saul kan? Karena dosanya. Ya, gitu. Jadi memang ya, itulah pemilihan Tuhan. Gitu ya. Satu lagi Bang, Ya. kalau ini Bang, perjalanan bagaimana sebenarnya perjalanan perpolitikan di sejarah pemerintahan bangsa Israel sendiri? Perpolitikannya bagaimana maksudnya? Politika apa dulu nih? Keadaan politik di ketika itulah pemimpinnya apa? Pemerintahan di Israel sendiri. Beragam ya. Kalau untuk dulu itu kita tidak, tapi kalau kita lihat Alkitab, kondisi politik pada masa, kita harus bedakan di masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru kondisi politik itu banyak sekali dipengaruhi oleh orang Farisi dan Saduki. Makanya ketika Tuhan Yesus itu disalibkan, itu adalah hasil desakan politik dari Sanhedrin, Mahkamah Besar Agama yang dipimpin oleh Imam Besar Kayafas. Jadi kita bisa melihat kotor waktu itu. Karena mereka nggak suka dengan Yesus. Jadi kamu tanya tuh zaman-zamannya, kalau di sebelum-sebelumnya si Saul misalnya, si Daud dan lain-lain ya, Salomo ya, kalau kita misalnya melihat banyaknya gundinya Salomo, banyaknya istrinya Daud, kemudian si Daud ini bersetubuh dengan si Batsyeba, itu kan penyalahgunaan kekuasaan politik pada masa itu atas apa yang mereka pangku yang Tuhan percayakan. Itu kan penyalahgunaan mereka, padahal Tuhan sebenarnya tidak mengkehendaki itu, tapi Tuhan mengizinkan mereka atas pilihan mereka. Jadi itu akan sangat luas gitu. Oke, makasih Bang. Iya. Dan untuk siapa tadi, si Saul tadi, itu tadi yang saya katakan ya, bahwa Tuhan itu juga tidak tidak memilih orang atau raja itu menurut kemauannya sendiri, tapi dia melibatkan orang-orang untuk apa? Untuk juga turut mengambil kontribusi di dalam will mereka yang free. Makanya di dalam 1 Samuel 15 ayat 11, karena memang Saul itu jahat ya, Tuhan berkata begini, "Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku." Tapi Tuhan konsisten bahwa raja itu harus diambil dari tongkat Yehuda. Makanya Kristus adalah tunas Daud yang menjadi raja dari Yehuda dalam Wahyu 22 ayat 16. Oke? Jadi Bang, kan kalau ketika pemimpin bangsa Israel itu dipilih oleh Allah sendiri. Nah, kalau pemimpin gereja sekarang kan, pemimpin gereja dihubungkanlah dulu pemimpin gereja itu kan yang memilih memang jemaat-jemaat dan orang-orang yang di dalamnya. Artinya apakah itu juga berpengaruh sama kepribadian seorang pemimpin itu begitu? Kan ada juga perkataan mengatakan banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih begitu. Bagaimana Ada sebenarnya yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh. Itu tergantung karakternya mereka. Ada kok pemimpin-pemimpin yang maaf kata itu bejat. Itu kan hasil kongres atau hasil pemungutan juga. Tapi dia jahat. Nah itu tadi politik tadi bisa bermain juga dalam gereja. Gitu. Jadi makanya
ya kita harus benar-benar bijaklah menilai pemimpin yang benar itu bagaimana, agar tidak ada yang terdampak buruk dari kepemimpinan yang tidak dilandasi atas kerendahan hati. Gitu ya. Iya bang. Oke, kita lanjut. Silakan Jesus Terima kasih Christ. bang. Ngapain ada Tuhan Yesus di sini? Silakan Jesus Christ. Baik, shalom. Apa namamu Jesus Christ? Uh, Apakah Kevin. kamu penggantinya? Kevin bang. Kevin bang. Oh Kevin. Mau tanya apa Ya, Kevin? bang. Mungkin saya akan bertanya tentang mungkin hal yang selama ini saya doakan begitu. Apa yang kamu doakan selama ini? Begini, mungkin yang selama ini saya doakan yaitu bagaimana keluarga saya Tuhan pulihkan bang. Tetapi dalam perjalanan atau proses yang terjadi, saya merasa bahwa saya yakin bahwa doa yang saya naikkan ini pasti Tuhan jawab, tetapi untuk proses dan yang terjadi itu saya tidak tahu bang. Jadi bagaimana tanggapan dari kakak sendiri mengenai hal demikian? Oke. Proses itu kadang Tuhan izinkan itu untuk membentuk karakter kita. Tapi selama kan iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar diantaranya adalah kasih. Kasih itu yang menimbulkan iman. Kasih kitalah kepada Allah yang membuat kita beriman kepada Dia. Dan iman kita itulah yang membuat kita memiliki pengharapan. Sekalipun prosesnya sulit, tapi iman itu tetap menguatkan kita dan pengharapan itu akan menghiburkan kita. Apa yang menghiburkan kita? Kenyataan bahwa Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi kalau kamu sudah di dalam Kristus dan kamu termasuk adalah orang-orang yang dibenarkan dan dilayakkan, jangan pernah putus dari ketekunanmu akan doa. Karena doa kamu sebagai orang benar itu besar kuasanya. Dan kadang Tuhan menguji kita di dalam kesetiaan kita melalui praktek yang kita lakukan. Apakah kita setia berdoa? Apakah kita setia mengaku dosa? Apakah kita setia datang di hadapannya untuk mengatakan hal-hal yang perlu harus kita katakan dan gumulkan sama Tuhan? Poinnya di situ. Jadi pesan saya sama kamu, meskipun prosesnya sulit, kemurnian tanpa pemurnian. Proses yang sulit adalah bagian-bagian itu mau menggenapi rancangannya kepada kita. Jadi, kalaupun prosesnya sulit, kalaupun jalan-jalannya sulit, itu bukan berarti tidak ada harapan di dalam itu semua. Bukankah Kristus menjalani hal-hal yang sulit lebih daripada kita semua? Tapi apakah ujung yang didapatkan oleh Kristus? Bukankah kemuliaan yang ia peroleh dengan duduk di sebelah kanan Allah Sang Bapa? Artinya apa? Kemuliaan yang didapatkan oleh Kristus itu melebihi apa yang dia alami di dalam pencobaan-pencobaannya dalam keadaannya sebagai manusia di dunia. Agar menjadi sempurna yang tertulis bahwa penderitaan yang ada pada kita tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita peroleh. Jadi jalan pasti sulit karena ini masih di dunia. Tapi di dalam kesulitan itulah kemuliaan Allah menjadi nyata. Agar sempurna perkataan Rasul Paulus bahwa di dalam kelemahan kita, kuasa Kristus turun menaungi kita. Itu yang terpenting. Dan semuanya itu hanya kamu dapatkan kalau kamu punya iman dengan mencari kerajaannya dulu. Di luar itu tidak ada. Oke? Oke bang, terus bagaimana sih kita sebagai dalam keluarga untuk bisa membawalah keluarga kita kepada Kristus begitu? Karena sebenarnya kalau hanya berdoa saja pasti juga kita membutuhkan karakter atau supaya mereka melihat bahwa oh betul bagaimana kita bertekun dan kita mencerminkan karakter yang baik begitu.
Prinsip yang utama dan terutama itu adalah rendah hati. Jadi kamu harus rendah hati. Kamu jangan malu mengakui apa yang kurang. Dan kamu jangan malu membagikan apa yang lebih yang ada pada kamu. Kamu kan sejak semula memang diadakan untuk saling tolong menolong, saling bergantung yang satu dengan yang lain. Jadi rendah hati itu kuncinya. Jangan malu mengakui kekuranganmu dan jangan malu membagikan apa yang lebih padamu. Matahari tidak pernah menyinari dirinya sendiri. Sungai tidak pernah mengaliri dirinya sendiri. Sejak semula, hukum alam pun tidak pernah berdampak bagi dirinya sendiri. Maka manusia pun harus menjadi berdampak bagi orang lain. Tapi pilihannya berdampak bagi apa? Apakah bagi kemuliaan Allah atau bagi dirinya sendiri? Dampak bagi kemuliaan Allah akan mendatangkan belas kasihan, tapi dampak untuk kemuliaan diri sendiri akan mendatangkan kerendahan diri. Dan dia akan direndahkan. Itu ya. Oke. Kamu ini ya ganti nama ya. Oke, dia sudah keluar. Oke, saya mau udahan teman-teman. Thank you banget buat kalian 1,1 juta like. Kita sudah masuk di Liga B5 nomor 63 ya. Thank you kalian sudah ikuti saya. Sudah bantu-bantu support saya juga dengan support dan juga dengan tap-tap layar. Thank you teman-teman. Semoga kalian dibantu dengan apa yang saya bisa jelaskan. Saya mohon doa dari kalian. Doakan saya selalu agar Tuhan selalu mengasihani saya. Amin, 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 amin. Dan kita saling mendoakan. Selamat beristirahat. Pesan saya adalah kenyataan bahwa kita beriman kepada Kristus adalah kekayaan yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan hal apapun juga. Sebab seluruh dunia ini pun tidak akan bisa menggantikan dan melayakkan setetes darah Kristus yang telah tercurah oleh karena ketidakberdosaannya demi kamu semua. Salib Kristus adalah kebanggaan kita. Dan dia yang terpaku itu adalah kekayaan kita. Bertekunlah, setialah, dan berbuahlah agar hidupmu menjadi berkat dan kasihmu menjadi teladan antara seorang dengan yang lain. Tuhan berkati dari sini dan semoga Tuhan memberkati kamu dan terimalah itu dengan sukacita. Kita bertemu lagi kapan-kapan. Bye-bye.